Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi terkait kurikulum, profesionalisme guru, dan keterbatasan sumber daya. Langsung saja, berikutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Aulia Nusyifa mengenai kurikulum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut pendapat Ali Al-Houli, kurikulum diartikan sebagai perangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Dari para pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat isi, bahan ajar, tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya yaitu komponen-komponen kurikulum. Di sini komponen kurikulum yang pertama adalah tujuan, yaitu kurikulum mengacu kepada sesuatu yang hendak dicapai. Yang kedua, materi kurikulum atau isi kurikulum yang memuat bahan pelajaran, materi yang mengacu dalam pencapaian tujuan, dan materi yang mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu metode atau strategi, yaitu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang berikutnya yaitu organisasi dalam kurikulum, yaitu bentuk pengelompokan mata pelajaran untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi di sini yaitu menilai atau melakukan pengoreksian tentang keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Yang berikutnya yaitu pengembangan kurikulum. Di sini ada 5 pengembangan atau prinsip dari pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Di sini artinya kurikulum itu memiliki hubungan dengan komponen kurikulum yang lainnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang ada tujuan, materi, organisasi, evaluasi, seperti itu. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum diharapkan pengembangannya itu bersifat luas. Yang berikutnya prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal ataupun horizontal. Yang berikutnya yaitu prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber lainnya secara optimal. Yang terakhir yaitu prinsip efektivitas, yaitu mengusahakan agar pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa ada kegiatan yang mubazir. Yang berikutnya adalah fungsi kurikulum. Menurut Nurgiantoro, bahwa kurikulum mempunyai fungsi 3 hal. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah terdiri dari alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Maksudnya itu kurikulum juga dapat dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Misalnya bidang studi, alokasi waktu, pokok bahasan, serta termasuk strategi pembelajarannya. Yang kedua, kurikulum dapat mengontrol dan memelihara keseimbangan proses pendidikan. Yang dimaksud di sini yaitu dengan mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat tertentu, maka kurikulum pada tingkat atasnya dapat mengadakan penyesuaian sehingga tidak terjadi pengulangan kegiatan pengajaran sebelumnya. Fungsi lain kurikulum juga dapat menyiapkan tenaga pengajar dengan cara mengetahui kurikulum pada tingkat di bawahnya.
Nah, selanjutnya ada kurikulum untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat atau lapangan kerja. Nah, maksudnya itu dengan kurikulum yang ketiga ini, dengan fungsi kurikulum yang ketiga ini, sehingga kurikulum itu mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat gitu, karena lulusan sekolah paling tidak dapat memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan di satu sisi gitu, dan dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum dan permasalahannya. Nah, pada guru itu kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum disebabkan beberapa hal, yaitu misalnya kurang waktu pertama, terus kekurang sesuaian atau administrator karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri gitu. Nah, dari masyarakat, untuk mengembangkan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sudah berjalan. Nah, masyarakat adalah sumber input dari sekolah gitu. Nah, berikutnya masalah biaya. Nah, untuk pengembangan kurikulum apalagi untuk kegiatan eksperimen baik metode isi ataupun sistem secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kepala sekolah. Nah, di dalam hal ini seharusnya kepala sekolah mempunyai latar belakang mendalam tentang teori dan praktek kurikulum. Kepala sekolah merupakan peran yang penting dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang terakhir yaitu adalah birokrasi. Nah, di sini terdiri dari para inspeksi dan kanwil, juga orang tua maupun tokoh-tokoh masyarakat. Kepala sekolah dan stafnya tidak dapat bekerja dalam kerangka patokan yang ditetapkan oleh Depdikbud gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Yulia Dewi, NPM 1750292. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme guru. Profesionalisme guru adalah sebuah pencerminan sikap, mental, serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas kompetensi keguruannya dengan segala upaya dan strategi yang senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, sehingga keberadaannya dapat memberikan makna. Guru profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan profesional dengan berbagai kapasitasnya sebagai pendidik. Guru profesional itu memiliki pengalaman mengajar, kapasitas intelektual, bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, berwawasan yang luas, serta memiliki kemampuan meneliti dan mengembangkan kurikulum. Di sini ada kewajiban guru profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka guru dituntut memiliki kewajiban yaitu 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini ada upaya peningkatan profesionalisme guru. Yang pertama, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran.
Dalam mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas itu, jadi guru dapat memanfaatkan media atau ide-ide baru di bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi dan juga pendekatan-pendekatan baru di bidang teknologi pendidik. Yang kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui in-service training dan berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi. Adapun yang terakhir, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Pada zaman sekarang ini, semua bidang dan profesi itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima. Nah, guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada konstituennya, yaitu siswa, orang tua, dan juga sekolah sebagai stakeholder. Terlebih lagi, pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dikontrol untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Nah, secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut pendapat Ali Al-Houli, kurikulum diartikan sebagai perangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, dari para pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat isi, bahan ajar, tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, berikutnya yaitu komponen-komponen kurikulum. Nah, di sini komponen kurikulum yang pertama adalah tujuan, yaitu kurikulum mengacu kepada sesuatu yang hendak dicapai. Yang kedua, materi kurikulum atau isi kurikulum yang memuat bahan pelajaran, materi yang mengacu dalam pencapaian tujuan, dan materi yang mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, yang ketiga yaitu metode atau strategi, yaitu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu organisasi dalam kurikulum, yaitu bentuk pengelompokan mata pelajaran untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi di sini yaitu menilai atau melakukan pengoreksian tentang keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Nah, yang berikutnya yaitu pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada 5 pengembangan atau prinsip dari pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Nah, di sini artinya kurikulum itu memiliki hubungan dengan komponen kurikulum yang lainnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang ada tujuan, materi, organisasi, evaluasi, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Nah, dalam pengembangan kurikulum diharapkan pengembangannya itu bersifat luas. Nah, yang berikutnya prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal ataupun horizontal. Nah, yang berikutnya yaitu prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber lainnya secara optimal. Nah, yang terakhir yaitu prinsip efektivitas, yaitu mengusahakan agar pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa ada kegiatan yang mubazir. Nah, yang berikutnya adalah fungsi kurikulum.
Menurut Nurgiantoro bahwa kurikulum mempunyai fungsi 3 hal. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah terdiri dari alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, maksudnya itu kurikulum juga dapat dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Nah, misalnya bidang studi, alokasi waktu, pokok bahasan, serta termasuk strategi pembelajarannya. Nah, yang kedua, kurikulum dapat mengontrol dan memelihara keseimbangan proses pendidikan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu dengan mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat tertentu, maka kurikulum pada tingkat atasnya dapat mengadakan penyesuaian sehingga tidak terjadi pengulangan kegiatan pengajaran sebelumnya. Fungsi lain kurikulum juga dapat menyiapkan tenaga pengajar dengan cara mengetahui kurikulum pada tingkat di bawahnya. Nah, selanjutnya ada kurikulum untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat atau lapangan kerja. Nah, maksudnya itu dengan kurikulum yang ketiga ini, dengan fungsi kurikulum yang ketiga ini sehingga kurikulum itu mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat gitu, karena lulusan sekolah paling tidak dapat memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan di satu sisi gitu, dan dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum dan permasalahannya. Nah, pada guru itu kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum disebabkan beberapa hal, yaitu misalnya kurang waktu pertama, terus kekurang sesuaian atau administrator karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri gitu. Nah, dari masyarakat, untuk mengembangkan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sudah berjalan. Nah, masyarakat adalah sumber input dari sekolah gitu. Nah, berikutnya masalah biaya. Nah, untuk pengembangan kurikulum apalagi untuk kegiatan eksperimen baik metode isi ataupun sistem secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kepala sekolah. Nah, di dalam hal ini seharusnya kepala sekolah mempunyai latar belakang mendalam tentang teori dan praktek kurikulum. Kepala sekolah merupakan peran yang penting dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang terakhir yaitu adalah birokrasi. Nah, di sini terdiri dari para inspeksi dan kanwil, juga orang tua maupun tokoh-tokoh masyarakat. Kepala sekolah dan stafnya tidak dapat bekerja dalam kerangka patokan yang ditetapkan oleh Depdikbud. Gitu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hanifah Pidia, NPM 1750-290. Saya di sini akan menjelaskan mengenai masalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya sendiri merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan. Nah, ada beberapa faktor penyebab dari terjadinya keterbatasan sumber daya. Nah, faktor yang pertama ada faktor personal. Faktor personal ini berupa rendahnya kesadaran guru untuk mengutamakan mutu dalam pengembangan diri. Kemudian kurangnya motivasi untuk memilih program terbaik bagi pemberdayaan diri mereka. Kemudian tertanamnya rasa tidak percaya diri untuk mampu mengembangkan potensi diri. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomis. Nah, faktor ekonomis ini berupa terbatasnya finansial guru secara berkelanjutan untuk mengembangkan dirinya. Kemudian amat rendahnya penghasilan guru sehingga memaksa mereka bekerja memiliki berbagai macam pekerjaan. Kemudian dan banyaknya pungutan dan pembiayaan kepada mereka sehingga mengurangi kemampuan ekonomis untuk mengembangkan profesinya sebagai guru. Kemudian yang ketiga ada faktor struktural. Nah, faktor struktural ini berupa banyaknya pihak yang mengatur dan mengawasi guru sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan tenang. Kemudian rumitnya jenjang dan jalur pengembangan profesi atau karir
yang membuat mereka merasa tidak berdaya, terlalu ketat, dan kakunya berbagai birokrasi yang mengikat para guru, sehingga mereka tidak mampu mengembangkan kreativitas dan potensi mereka sebagai guru. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial ini berupa rendahnya penghargaan masyarakat atau kurangnya respek dari masyarakat terhadap profesi mereka sebagai guru. Kemudian masyarakat kurang berpartisipasi dalam upaya pengembangan profesi guru ini. Nah, kurangnya fasilitas sosial bagi pengembangan profesi guru. Kemudian yang terakhir ada faktor budaya. Nah, faktor budaya ini rendahnya budaya kerja yang berorientasi pada mutu, sehingga para guru bekerja dengan seadanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada beberapa upaya dalam meningkatkan sumber daya. Nah, selanjutnya ada beberapa upaya dalam meningkatkan sumber daya. Yang pertama adalah meningkatkan upah atau menaikkan upah gaji guru. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi beban guru dari tugas-tugas yang bersifat administratif yang cukup banyak menyita waktu. Kemudian yang selanjutnya ada pelatihan dan sarana. Kemudian ada pendidikan dan dalam jabatan, mengikuti program sertifikasi. Kemudian memperluas pengetahuan dan keterampilan, mengutamakan layanan, memiliki kesatuan atau organisasi, dan yang terakhir ada menghapus diskriminasi status guru yang saat ini beragam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.